Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar-lancar aja ya kan. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu BTTH Season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut di mana setelah mengalami peristiwa ajaib di dalam perut api surgawi hati gugur kemarin, cerita langsung time skip kedua tahun ke depan. Xiaoyan akhirnya sadar dari tidurnya dan tanpa disangka rananya sudah meningkat ke tingkat doang. Namun itu bukanlah satu-satunya kejutan, semua meridian dan kekuatan di tubuhnya juga tiba-tiba meningkat. Bahkan ia bisa mengeluarkan doki tanpa perlu mengerahkan tenaga, seolah-olah kekuatan itu sudah sepenuhnya menjadi bagian dari dirinya. Tapi ada satu hal yang mengejutkannya, cincin penyimpanannya ternyata sudah hilang. Dari situ Xiaoyan pun sadar kalau yang menyelamatkannya bukan hanya altar teratai, melainkan juga seluruh bahan obat dan pil di dalam cincinnya juga ikut berperan. Sementara itu bukan hanya Xiaoyan yang mengalami perkembangan pesat, Ratu Medusa juga tengah mencoba menyatukan jiwanya dengan ular piton. Ternyata api hati gugur yang selama ini disebut sebagai alat curang untuk berlatih beneran memberikan manfaat luar biasa bagi mereka berdua. Bahkan karena sejatinya Medusa lah yang melahirkan ular piton, di tempat ini mereka bisa menggabungkan jiwa tanpa harus menggunakan pil penggabung roh. Tapi sebelum proses itu selesai, piton api tiba-tiba muncul kembali. Menariknya, setelah 2 tahun berada di tempat ini, Xiaoyan sudah terbiasa dengan auranya dan tak lagi merasakan sakit akibat pembakaran api surgawi. Sontak dengan senyum yang lebar, ia pun berkata sekarang saatnya membalaskan dendam. Di sanalah saat pertarungan melawan api hati gugur, Xiaoyan yang kini berada di ranah doang mendapati kalau apinya telah berubah warna. Dari yang sebelumnya adalah biru, kini sudah menjadi hijau, ya kan? Waduh, hijau-hijau lumut gini, King. Pada akhirnya karena perlawanannya sudah tidak berarti, api hati gugur pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun langsung bergegas menangkapnya dan mencoba untuk memurnikannya sebagai api kedua. Sementara mengambil alih posisi ketua di sekte Yunlan, pergerakan mereka menjadi sangatlah aneh. Namun meskipun begitu, Hai Bodong masih percaya dengan pendiriannya. Ketika Xiaoyan kembali ke sini nanti, sekte Yunlan pasti akan mereka gulingkan. Bahkan menurut firasatnya, peristiwa besar itu pasti akan segera terjadi. Kembali ke Xiaoyan ketika mencoba menggabungkan 2 api surgawi sekaligus, Xiaoyan akhirnya memahami alasan kenapa manusia hanya bisa menyerap 1 api surgawi. Karena memang penolakan antar api surgawi ini sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Namun berkat teknik pembakaran api dari gurunya, ia pun memiliki peluang untuk menyatukan banyak api menjadi satu. Bahkan tak butuh waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya benar-benar bisa menggabungkan api teratai dengan api hati gugurnya. Gabungan 2 api ini pun mengubah warna apinya menjadi hijau pekat. Seketika Xiaoyan pun teringat dengan semua penghinaan yang ia alami di kerajaan Jiama, termasuk saat ia harus melarikan diri dari kejaran satu sekte. Kini dengan kekuatan barunya, ia mulai menyusun rencana untuk kembali dan menyelesaikan semua urusan yang tertunda. Namun meskipun telah berhasil menjinakkan api hati gugur, ia tetap terkena serangan baliknya yaitu racun api yang membakar hati. Di saat yang sama masalah baru juga kembali muncul. Medusa akhirnya berhasil menyatukan jiwanya sepenuhnya. Kini ia telah kembali menjadi manusia asli dan naik ke ranah Dozong. Sesuai dengan janjinya dulu, begitu kekuatannya kembali, Xiaoyanlah adalah orang pertama yang akan ia habisi. Namun saat Medusa hendak menyerangnya, tiba-tiba ia juga terkena racun api yang sama. Pada akhirnya alih-alih bertarung, mereka berdua kini harus fokus menenangkan diri. Apalagi pembakaran kali ini juga meningkatkan nafsu mereka masing-masing ya lur ya. Waduh.
Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di wilayah hitam, jadi inilah Xiao Li yang sekarang, di mana ia sudah menciptakan organisasi misteriusnya dan mulai membantai satu persatu anggota dari Liga Hitam. Kembali ke Xiaoyan, melihat Medusa yang semakin bernafsu untuk membunuhnya, Xiaoyan mencoba membujuknya. Ia berkata bahwa nyawanya bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik banyak orang yang masih menunggu janji-janjinya. Namun Medusa tak peduli sama sekali. Sampai pada akhirnya Xiaoyan pun menyinggung tentang segel yang ada di tempat ini, di mana tanpa bantuannya mereka tak akan bisa keluar. Mendengar itu, Medusa pun akhirnya luluh. Namun ia tetap bertekad saat keluar nanti Xiaoyan tetap akan dihabisi. Di sisi lain, di gedung dalam atau lebih tepatnya di depan menara energi, kini sudah berdiri sebuah patung besar Xiaoyan yang diabadikan sebagai pahlawan Akademi Jianan. Terlihat juga di sana banyak teman-temannya yang masih menantikan kepulangannya. Bahkan Xian, Liu Xing, Xiuya, dan Lin Yan yang sudah menjadi tetua serta dibebaskan untuk berkelana, mereka memilih untuk tetap tinggal demi menunggu Xiaoyan. Begitu pula dengan tetua Xian, ia pun hanya bilang jika Xiaoyan bisa selamat dari tubuh piton api, takutnya ia sendiri aja tak akan bisa menghadapinya. Di sanalah karena sudah lama tidak membuka menara energi, para tetua pun akhirnya memberanikan diri untuk membukanya lagi. Namun tepat pada saat itu jugalah api hati gugur pun kembali muncul. Bedanya kali ini sudah bersama dengan King Xiaoyan, ya kan? Weding. Bahkan Xiaoyan lah yang mengendalikan semua api tersebut. Sontak seluruh akademi pun seketika langsung terdiam sebelum pada akhirnya wajah-wajah mereka dipenuhi oleh senyum bahagia. Penantian mereka selama 2 tahun ini akhirnya terjawab juga kalau Xiaoyan ternyata masih hidup. Tak hanya para murid, bahkan tetua Xian pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Di sana sebagai sambutan atas kembalinya Xiaoyan, Xiuya langsung menantang Xiaoyan untuk berduel. Mendengar itu, Xiaoyan juga tak keberatan sama sekali. Pada akhirnya pertandingan mereka pun segera tersebar luas membuat para murid bergegas untuk menonton. Di sana di arena Xiaoyan pun sudah jauh berbeda. Ia sudah meninggalkan kostum merah andalan dan kini sudah mengenakan kostum serba hitamnya, ya kan? Dikatakan bahwa Xiuya telah mencapai tingkat 5 di ranah doang. Jauh berbeda dengan Xiaoyan yang baru saja melangkah ke ranah tersebut. Namun meski begitu, tetua Xian tetap yakin kalau Xiuya tak akan mampu bertahan dari 3 putaran. Para anggota Panmen yang kini telah mengenakan seragam barunya juga langsung memberikan semangat penuh kepada ketua Xiaoyan. Pada akhirnya duel persahabatan antara Lin Xiuya dan Xiaoyan pun tak bisa dihindari lagi. Di sana Xiuya langsung bertarung dengan agresif dan mengayunkan pedang hijaunya dengan cepat. Namun sayangnya bagi Xiaoyan yang sekarang, Xiuya tak lebih dari sekedar mainan belakang. Terbukti hanya dengan mengkombinasikan teknik 3000 petir dan api hijau, Xiaoyan berhasil mengalahkan Xiuya dalam 1 putaran saja. Beruntung Xiuya mau menerima kekalahannya dengan lapang dada. Tapi tetua Xian yang sejak awal menyaksikan pertarungannya, ia pun semakin terkejut. Faktanya Xiaoyan hanya menggunakan teknik sederhana untuk mengalahkan seorang doang di tingkat 5. Di sana karena penasaran, ia pun langsung bertanya tentang api hijau yang digunakan Xiaoyan. Namun sebelum Xiaoyan sempat menjawab, tiba-tiba Medusa yang sudah mencapai ranah Dozong kembali muncul dengan menembus kehampaan ruang. Tentunya tanpa basa-basi, ia pun hanya bilang tujuannya ke sini untuk membunuh Xiaoyan. Sontak tetua Xian yang menyadari kalau Xiaoyan telah membuat masalah dengan seorang master di ranah Dozong, ia sadar meskipun ia membela Xiaoyan, mereka tetap tak akan bisa mengalahkan Medusa. Namun ketika Medusa mulai menyerang, tetua Xian tetap maju untuk melindunginya. Ia bahkan mencoba bernegosiasi agar pertarungan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Melihat sikap tetua Xian, Medusa akhirnya mengurungkan niatnya dan memilih untuk mundur. Namun masalah masih belum berakhir. Xiaoyan segera melaporkan kalau ia telah berhasil memurnikan api surgawi hati gugurnya. Sontak tetua Xian benar-benar sangatlah kaget. Pada akhirnya ia pun memutuskan setiap 1 atau 2 tahun sekali Xiaoyan harus kembali ke gedung dalam dan memberikan sebagian api gugurnya agar para murid di sini tetap bisa berlatih.
Untungnya karena permintaannya juga cukuplah simpel, Xiaoyan pun tak keberatan akan hal itu. Sebagai gantinya, ia juga meminta bantuan para tetua untuk membantunya mencari beberapa bahan obat yang dibutuhkan guna memulihkan kekuatan jiwa. Yang sudah jelas, Xiaoyan bertekad untuk membangkitkan gurunya lagi. Para tetua pun setuju dan berjanji akan segera mencarikan semua bahan yang diperlukan. Sementara itu, tetua Susian juga menceritakan apa yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir, di mana Han Peng yang berhasil selamat kemarin, kini sudah semakin berkuasa di wilayah hitam. Ia bahkan telah menyatukan seluruh kekuatan dan membentuk sebuah organisasi besar yang dikenal sebagai Liga Hitam. Bahkan gedung dalam yang selama ini disegani pun tak bisa bertindak semena-mena di hadapan liga tersebut. Terbukti ketika mereka mencoba menyerang sebelumnya, seluruh pasukan tak mampu berbuat banyak. Namun karena Xiaoyan ingin membalas dendam atas gurunya, akhirnya para tetua pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Tapi di sana ketika Xiaoyan keluar dari menara, ia disambut oleh Lin Yan yang membawa kabar mengenai kakaknya yaitu Xiaoli. Ternyata sejak lama Lin Yan telah diutus oleh tetua Susian untuk melindungi Xiaoli di wilayah hitam. Yang ternyata setelah mendengar kabar tentang Xiaoyan sebelumnya, Xiaoli mengira kalau adiknya sudah mati. Oleh karena itulah, demi membalaskan dendam Xiaoyan, ia membentuk sebuah organisasi misterius yang khusus menyerang Liga Hitam. Namun hal ini juga sangatlah berbahaya, karena faktanya Liga Hitam dipenuhi oleh banyak master-master yang kuat. Terlebih lagi, menurut informasi yang ia dapat, Xiaoli kini sedang diincar langsung oleh salah satu petinggi di Liga Hitam, yaitu Ketua Fan Lao. Di sana, Lin Yan menyarankan agar Xiaoyan mengumpulkan pasukan terlebih dulu sebelum bertindak di wilayah hitam. Awalnya, Xiaoyan pun sangatlah bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Namun, tak perlu khawatir, seluruh anggota Panmen yang telah ia bangun selama ini siap mendukungnya. Akhirnya, mereka pun mengerahkan banyak kapal dan segera berangkat menuju ke wilayah hitam. Di sana, Wu Hao menggunakan kepiawaiannya dalam public speaking untuk membakar lagi semangat para pasukan sebelum pertempuran dimulai. Melihat betapa besarnya kekuatan Panmen saat ini, Xiaoyan merasa sangatlah berterima kasih kepada Wu Hao dan Hu Jia yang selama ini sudah membantu mengelola pasukannya. Mendengar itu, Xian pun cukuplah kesal karena faktanya ia juga berkontribusi. Alhasil, spesial untuk Xian sebagai bentuk apresiasi, Xiaoyan berjanji akan membuatkannya pil transformasi agar Xian bisa sesuka hati berubah ke bentuk aslinya. Sementara itu, di wilayah hitam, pasukan Xiaoli mulai dibantai satu persatu oleh pasukan Fan Lao. Bahkan saat ini Fan Lao dan jajaran sedang menuju ke markas utama Xiaoli. Namun Xiaoli tak gentar sedikit pun. Ia pun segera menyusun strategi untuk melawan balik. Di tempat lain, Xiaoyan yang merasakan akan firasat buruk, ia pun segera memutuskan untuk berangkat lebih dulu ke wilayah hitam. Kembali ke pasukan Xiaoli, pertempuran pun sudah tak bisa dihindari lagi. Di sana, Xiaoli yang telah menggenggam tombak trisulanya segera dikepung oleh Fan Lao dan pasukannya. Alhasil, tanpa ragu, Xiaoli yang kini juga sudah mencapai kerana doang langsung menghadapi serbuan musuh. Namun, menghadapi 3 master di Rana Doang bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi, Fan Lao, pemimpin mereka yang sudah mencapai Rana Huang, malah turun tangan sendiri. Beruntung di saat genting itu, nyala api hijau pun menyala dari kejauhan yang menandakan kalau Xiaoyan akhirnya datang. Sontak kehadiran Xiaoyan mengejutkan semua orang termasuk Fan Lao dan Xiaoli. Tak ada yang menyangka kalau Xiaoyan masih hidup. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan meminta kakaknya untuk beristirahat sementara sisanya serahkan saja kepadanya. Kali ini Xiaoyan tak akan membiarkan Fan Lao lolos seperti sebelumnya. Ia bertekad untuk menghabisinya. Namun tepat saat pertarungan hendak dimulai, tiba-tiba Medusa pun muncul kembali, di mana tujuannya masih sama, yaitu menghabisi Xiaoyan. Fan Lao yang menyadari niat Medusa segera mencoba memanfaatkannya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sayangnya Medusa menolaknya mentah-mentah yang membuat Fan Lao pun langsung terdiam. Sementara Xiaoyan sendiri, ia pun hanya meminta agar Medusa tidak ikut campur. Ia berjanji jika semua dendamnya sudah selesai nanti, ia siap menyerahkan nyawanya sendiri. Untungnya Medusa lagi-lagi mau melepaskannya. Namun ia juga tetap mengingatkan kalau nyawa Xiaoyan adalah miliknya sendiri, ya kan? Waduh.
Kini pertarungan antara Xiaoyan dan Fan Lao beserta seluruh pasukannya pun tak bisa dihindari. Dengan licik, Xiaoyan pun langsung melancarkan serangan menggunakan pembakaran api beracun, mengalahkan banyak pasukan dalam sekejap saja. Bahkan spesial untuk Fan Lao, ia kembali merasakan kerasnya tapak oktapol. Namun di tengah kekacauan, beberapa pasukan memanfaatkan momen itu untuk menyerang Xiaoli. Beruntung tepat pada saat momen kritis, Xian dan Lin Yan tiba untuk melindunginya. Dengan begitu, Xiaoyan bisa sepenuhnya fokus menghadapi Fan Lao. Apalagi Wu Hao dan para pasukan Pan Men juga langsung bergegas untuk membantu anggota dari pasukan Xiaoli. Yang pada akhirnya dalam sekejap saja, ketua Fan Lao pun langsung terkena banyak serangan telak. Awalnya Fan Lao lagi-lagi menggunakan trik lamanya untuk mencoba melarikan diri. Namun kali ini Xiaoyan tak memberinya kesempatan lagi. Dengan api hijaunya, ia pun langsung membakar Fan Lao tanpa ampun. Dalam sekejap, ketua Fan Lao menghembuskan napas terakhir. Setelah itu, Xiaoyan pun menegaskan kalau pemimpin mereka sudah tiada sehingga pertempuran ini tak perlu dilanjutkan lagi. Namun ia juga meninggalkan pesan bagi para pasukan yang tersisa untuk menyampaikan kabar kepada Han Peng kalau Liga Hitam akan segera ia musnahkan. Mendengar itu, alih-alih gentar, sisa pasukan ini justru semakin bersemangat. Mereka yakin selama bisa membunuh Xiaoyan, Han Peng pasti akan memberikan hadiah besar. Sayangnya sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, pasukan ini tiba-tiba hangus terbakar. Yang pada akhirnya mereka pun tak berani bertindak gegabah dan kocar-kacir melarikan diri. Di sana setelah semuanya berakhir, Xiaoli akhirnya menceritakan perjalanannya selama 2 tahun terakhir. Di mana setelah mendengar berita tentang Xiaoyan, Xiaoli mengambil langkah ekstrim. Ia menemukan pil penguras nyawa, sebuah pil yang bisa meningkatkan Rana secara instan, namun dengan resiko yang besar juga. Sejadi Xiaoli memang berhasil mencapai ke Rana doang, tapi sebagai gantinya umurnya kini hanya tersisa 2 tahun saja. Mendengar itu, Xiaoyan pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi kakaknya melakukan semua ini hanya demi membalaskan dendamnya saja. Namun masih ada secercah harapan saat menemukan pil penguras nyawa. Xiaoli juga menemukan resep pilnya. Alhasil Xiaoyan pun berjanji akan mencari cara untuk membuatkan pil penawarnya agar Xiaoli bisa bertahan hidup. Akhirnya Xiaoyan pun mengajak Xiaoli kembali ke Akademi Jianan untuk menyusun strategi sebelum menghadapi musuh terakhir yaitu Han Peng. Singkatnya, sesampainya di Akademi Jianan, tak lupa mereka pun sangatlah berterima kasih atas bantuan para tetua selama ini. Tapi tetua Sosian juga tak terlalu mempermasalahkannya karena memang mereka akan segera berangkat ke markas Han Peng. Tentunya karena sebelumnya Han Peng sudah menyinggung Akademi Jianan, kali ini sudah menjadi harga mati untuk menggulingkan Liga Hitamnya. Jelas dengan dukungan penuh dari para tetua serta anggota Pan Men yang dipimpin oleh Xiaoyan, mereka pun langsung bergerak menuju ke wilayah hitam. Sementara itu di markas besar dari Liga Hitam, berita kematian Fan Lao pun sudah tersebar termasuk keberadaan Xiaoyan yang masih hidup. Namun Han Peng juga tak gentar sedikit pun. Faktanya Liga Hitam memang dibentuk sebagai antisipasi terhadap balas dendam Xiaoyan. Bahkan Han Peng telah mengirim beberapa pasukan untuk melacak keberadaan Xiaoyan. Jika mereka lah yang menemukannya terlebih dulu, maka mereka lah yang akan bertindak duluan. Tapi ada satu perintah dari Han Peng, jika mereka berhasil mengalahkan Xiaoyan, jangan bunuh dia, serahkan saja padanya. Karena ternyata Han Peng mengincar teknik pembakaran sempurna milik Xiaoyan. Dengan teknik itu, ia yakin kalau dirinya pasti bisa menjadi yang terkuat di benua ini. Namun di tengah khayalan itu, seketika mereka pun merasakan kehadiran dari Akademi Jianan. Tapi meskipun begitu, mereka juga tak gentar sama sekali. Karena faktanya setiap Akademi Jianan datang ke sini, mereka selalu mengalahkannya. Di sisi lain, Xiaoyan dan pasukan Akademi Jianan begitu mendekati markas Liga Hitam, Xiaoyan merasakan banyak sekali aura kuat yang sudah berkumpul. Ia tak menyangka kalau Han Peng berhasil mengumpulkan begitu banyak kekuatan di wilayah hitam. Barulah ia menyadari bahwa Han Peng adalah seorang alkemis di tingkat 6. Dengan rananya yang juga sudah mencapai ke tingkat Do Huang, pengaruhnya memang cukuplah besar untuk mengendalikan satu wilayah. Pada akhirnya, Xiaoyan dan para tetua segera menyusun strateginya. Xiaoyan sendiri akan menghadapi Han Peng, sementara tetua Sosian akan ditugaskan untuk melawan tetua Jin dan Yin dari Liga Hitam.
Namun Xiao Yan juga memiliki satu niat yang lain. Ia ingin merebut api surgawi laut milik Han Peng dan menjadikannya sebagai api surgawi ketiganya. Mendengar itu, tetua Susian lah yang sangatlah kaget karena faktanya bisa memurnikan dua api surgawi aja itu sudah sangatlah langka. Tapi Xiao Yan malah ingin menambah 3. Namun meskipun begitu, ia tak heran sama sekali setelah mengetahui kalau di dalam tubuh Xiao Yan terdapat roh gurunya yaitu Yao Lao. Bahkan ia pun bilang jika sudah terbangun nanti sampaikan saja salamnya. Rupanya dekan Akademi Jianan adalah teman lama Yao Lao. Dan oleh sebab itulah tetua Susian juga sedikit mengenalnya. Tapi meskipun begitu, ia menjanjikan tak akan memberitahukannya kepada siapapun. Di sana sebelum bertarung sebagai tindakan berjaga-jaga, Xiao Yan juga menyerahkan sebuah botol yang berisi amarat teratai dewa kepada Xiao Li, di mana jika dalam keadaan kritis ia bisa menggunakannya. Singkatnya, Xiao Yan dan pasukan Akademi Jianan akhirnya tiba di markas Liga Hitam, di mana Han Peng beserta seluruh pasukannya juga sudah menunggu. Begitu melihat Xiao Yan, Han Peng pun sangatlah kaget karena memang Xiao Yan berhasil memurnikan api surgawi gugurnya. Namun begitu menyadari kalau Yao Lao masih tertidur, Han Peng kembali percaya diri. Tanpa gurunya, Xiao Yan tak akan bisa menggunakan mode penyatuannya lagi. Sementara itu, tetua Susian langsung memberikan satu tawaran terakhir. Jika Han Peng bersedia membubarkan Liga Hitam, maka masalahnya dengan Akademi Jianan akan segera berakhir. Sayangnya Han Peng menolaknya mentah-mentah yang membuat peperangan besar pun tak bisa dihindari lagi. Akademi Jianan dengan kekuatan penuh melawan Liga Hitam yang juga sudah dengan persiapan yang penuh. Seketika pertarungan pun langsung terbagi. Xiao Li dan para anggota Panmen menghadapi para murid Liga Hitam. Para tetua bertarung dengan sesama para tetua. Tetua Susian akan menghadapi Jin dan Yin. Sementara itu Xiao Yan bersiap menghadapi bos terakhirnya yaitu Han Peng. Di sana Han Peng masih saja bertanya-tanya kenapa dulu guru Yao Lao tak mau mengajarinya teknik pembakaran yang sempurna. Jika ia mau mengajarinya, pengkhianatan tak akan mungkin terjadi. Sontak Xiao Yan yang mendengarnya hanya mengatakan tanpa gurunya Han Peng hanyalah mas-mas biasa. Namun Han Peng tetap saja berdalih jika Xiao Yan yang berada di posisinya mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama. Sayangnya Xiao Yan malah memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini King Xiao Yan, orang jahat pasti akan selalu melihat dunia dengan pandangan yang jahat. Sebaliknya orang baik pasti akan menghindari pikiran jahat tersebut. Waduh. Sementara itu Han Peng masih saja mencoba bernegosiasi selama Xiao Yan mau memberikan teknik pembakaran yang sempurna. Jangankan Liga Hitam yang ia bubarkan, teknik dan resep apapun yang Xiao Yan mau pasti akan ia berikan. Sayangnya Xiao Yan tak menerima negosiasi dalam bentuk apapun sehingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Awalnya layaknya rematch El Clasico El Batagor, pertarungan mereka pun benar-benar sangat seimbang. Bahkan meskipun tanpa bantuan guru Yao Lao, Xiao Yan tetap bisa menunjukkan dominasinya dengan menggunakan pedang hitam yang sudah diselimuti oleh api hijaunya. Di sanalah Han Peng pun menyadari kalau Xiao Yan memang bukanlah orang biasa. Pada akhirnya untuk pertama kalinya selama 2 tahun ini, Han Peng dipaksa bertarung dengan kekuatan penuh. Saat ini ia sudah berada di puncak Ranado Huang dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menuju ke Ranado Zhou. Namun Xiao Yan tak gentar sama sekali. Dengan percaya diri ia mengeluarkan 2 jenis api surgawi miliknya. Alih-alih takut, Han Peng justru semakin bersemangat. Jika ia bisa mengalahkan Xiao Yan, maka bukan hanya teknik pembakaran yang ia dapatkan, 2 api surgawi juga akan jadi miliknya. Apalagi saat Xiao Yan melancarkan pembakaran racun api, Han Peng ternyata sudah mengantisipasi serangan itu dengan melindungi hatinya menggunakan api miliknya. Namun sayang, Xiao Yan masih memiliki strategi lain, yaitu mengeluarkan teknik pedang gelombang pemakan api. Alhasil ledakan besar pun terjadi, membuat semua orang sampai berhenti bertarung dan fokus ke pertempuran mereka. Awalnya menyadari kalau bentrokannya berakhir imbang, Han Peng pun semakin pede untuk bisa mengalahkannya. Namun sayang, di balik serangan gelombang tadi, ternyata Xiao Yan sudah menyiapkan serangan yang sebenarnya, yaitu amarah teratai dewa yang sudah berubah warna menjadi hijau ya lurnya.
Disebutkan bahwa ini adalah amarah teratai dewa pertama milik Xiaoyan yang sepenuhnya mengandalkan dua api surgawi miliknya sendiri. Namun Han Peng tak mau menyerah begitu saja. Lagi-lagi ia memunculkan perwujudan api surgawinya yang kini bisa berubah bentuk menjadi monster yang mengerikan. Melihat itu, Xiaoyan pun sangat terkejut karena memang menciptakan wujud api hingga sekompleks ini adalah hal yang sulit. Tapi pertarungan di antara api surgawi mereka pun tak bisa dihindari lagi. Di sisi lain, Xiaoli yang menyadari betapa dahsyatnya bentrokan ini segera berteriak agar semua orang berlindung. Dan benar saja, para anggota yang masih berada di ranah bawah langsung terbakar menjadi abu. Sementara itu, tetua Susian yang menyaksikan pertarungannya pun juga dibuat kaget. Ia bahkan menghentikan duelnya dan tidak menyangka kalau Xiaoyan bisa berkembang sejauh ini. Bahkan tak hanya tetua Susian, para tetua muda seperti Xiuya pun juga tidak percaya. Murid yang dulu memanggil mereka sebagai kakak, kini mampu mengguncang Liga Hitam seorang diri. Sampai pada akhirnya setelah bentrokan mereda, nyala api teratai pun berkibar di langit menandakan kalau Xiaoyan kembali memenangkan pertempurannya. Bahkan Han Peng yang kini sekarat hanya bisa terbaring pasrah. Namun sebelum Xiaoyan sempat menghabisinya, tiba-tiba anggota istana jiwa muncul. Yang ternyata sebelumnya Han Peng sudah memberikan informasi kalau roh guru Yao Lao berada di tubuh Xiaoyan. Beruntungnya saat Xiaoyan hampir menerima serangan telak, tiba-tiba Medusa muncul dan menyelamatkannya. Dengan nada dingin, ia berkata hanya dialah yang berhak mengambil nyawa Xiaoyan. Meski begitu, melihat Han Peng yang sudah sekarat, Medusa lah yang memberikan tendangan mautnya sehingga Han Peng pun dinyatakan sudah meninggal. Sontak hal itu membuat anggota istana jiwa pun tidak menyangka kalau matinya Han Peng malah ditendang oleh seorang wanita, ya kan? Waduh. Tapi meskipun begitu, tujuan aslinya datang ke sini bukan untuk membunuh Xiaoyan, melainkan untuk memastikan saja kalau roh guru Yao Lao beneran ada di tubuh dari bocah tersebut. Yang pada akhirnya anggota istana jiwa malah mengambil roh milik Han Peng dan kemudian bergegas pergi. Dengan ini, selain sadar kalau dirinya sudah mulai ditargetkan, kesempatan Xiaoyan untuk merebut api surgawi laut seketika juga menghilang. Karena ternyata anggota istana jiwa tak hanya mengambil roh Han Peng, melainkan api surgawinya juga. Sementara itu, meskipun Han Peng telah tiada, tetua Susian tetap memerintahkan pasukan untuk memusnahkan sisa-sisa Liga Hitam. Kembali ke Xiaoyan, satu-satunya hal yang bisa ia rebut dari Han Peng adalah cincin penyimpanannya. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada Ratu Medusa yang sudah menyelamatkannya. Namun Medusa juga tetap tidaklah melupakan niatnya untuk membunuh Xiaoyan. Beruntung tetua Susian kembali menengahi dan mencoba menanyakan alasannya. Namun Medusa hanya berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan hanya bisa ditebus oleh nyawanya. Jadi ia pun memperingatkan kalau ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Lain kali ia pasti akan membunuhnya, ya lur ya. Waduh. Setelah itu Xiaoyan pun menyerahkan cincin penyimpanan Han Peng kepada tetua Susian yang juga sudah terdapat jasadnya. Tetapi karena Xiaoyan lah yang mengalahkannya, tetua Susian mengembalikan cincin itu kepadanya. Apalagi di dalamnya kemungkinan besar tersimpan harta berharga. Pada akhirnya tetua Susian pun berpesan agar Xiaoyan kembali fokus meningkatkan kekuatannya. Karena memang istana jiwa bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Sebagai penutup, karena Han Peng sudah mati, mulai detik ini Liga Hitam dinyatakan telah musnah. Kemudian setelah pertempuran sengit itu, Xiaoyan pun mulai memulihkan diri. Dengan mencapai kerana doang, seluruh racun dalam tubuhnya kini sudah menghilang. Namun melihat bagaimana Han Peng bisa menciptakan wujud monster dari api surgawi, semangat Xiaoyan pun kembali menyala. Ia pun bertekad untuk mencapai level tersebut. Yang pada akhirnya karena penggabungan api surgawi tak ada dalam daftar peringkat api surgawi, Xiaoyan pun akhirnya menamai api hijaunya sendiri yaitu api surgawi teratai kacang. Setelah itu Xiaoyan pun teringat dengan teknik pemberian Sun Er dan segera membukanya. Tanpa diduga begitu teknik itu diaktifkan, Xiaoyan langsung dibawa ke sebuah ruangan misterius. Di sana terungkap kalau teknik ini disebut mantra segel kaisar, teknik tingkat bumi level tinggi.
Dikisahkan kalau teknik ini diciptakan oleh seorang master di Ranado Huang yang memiliki 5 jurus andalan. Yang pertama adalah segel pembuka gunung, segel pembalik laut, segel pengguncang bumi, segel pelenyap langit, dan yang terkuat adalah segel kaisar gunung. Disebutkan juga jika seseorang bisa menguasai kelima segel ini, maka ia akan memiliki kekuatan untuk membalikan lautan dan menelan bumi. Bahkan teknik ini setara dengan teknik tingkat langit. Dan karena Xiaoyan sudah memenuhi persyaratan untuk melatihnya, cahaya pun menyelimuti ruangan itu dan memunculkan cloningan Sun Er. Sun Er kemudian mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena memang jika ia bisa membuka teknik ini dan bertemu dengan cloningannya, artinya Xiaoyan sudah jauh lebih kuat. Di sana Sun Er juga mengungkapkan kalau mantra segel kaisar adalah salah satu teknik andalan dari klannya. Bahkan ia sendiri belum mendapatkan 3 segel terakhir. Di sana ia pun memberitahukan untuk melatih segel pertama yaitu pembuka gunung, seseorang harus mencapai Ranado Huang. Sedangkan segel kedua harus mencapai Ranado Huang. Begitu seterusnya, semakin tinggi segelnya, semakin tinggi juga rana yang dibutuhkan. Namun Sun Er juga mengingatkan kalau teknik ini hanya diwariskan dalam klan mereka. Jadi jika ada orang luar yang menggunakannya, ia pasti akan diburu. Dan oleh sebab itulah ia pun meminta agar Xiaoyan tidak sembarangan menggunakan teknik ini. Kemudian setelah menyampaikan semua informasi itu, cloningan Sun Er pun menghilang lagi. Sontak dengan tekad yang membara, Xiaoyan pun hanya bisa berjanji suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Sementara itu di kerajaan Jiama, Hai Bodong yang tengah berkelana tiba-tiba dikejutkan oleh 2 sosok kuat di Ranado Huang. Tanpa membuang waktu, pertarungan sengit pun langsung terjadi. Di tengah duel tersebut, Hai Bodong tak menyangka kalau di Kekaisaran Jiama kini memiliki tambahan 2 master di Ranado Huang. Namun meskipun menghadapi 2 lawan sekaligus, ia tetap mampu mengimbangi mereka dan bahkan berhasil memaksa mereka untuk mundur. Saat itulah Hai Bodong menyadari kalau kedua master ini berasal dari sekte Yunlan, karena memang beberapa teknik yang mereka gunakan merupakan teknik khas dari sekte tersebut. Kembali ke Xiaoyan, ia pun dihampiri oleh para saudaranya yang ingin memastikan keselamatannya. Selain itu, Xiao Yu pun juga berpesan untuk kedepannya Xiaoyan harus lebih berhati-hati, karena memang jika Xiaoyan kenapa-napa, maka dendam keluarga Xiao tak akan bisa terbalas. Pada akhirnya, setelah mengingat kembali penderitaan dari keluarga Xiao, Xiaoyan pun memberikan mereka token api menara energi dan menyarankan agar mereka berlatih di sana saja untuk memperkuat diri. Sementara Xiaoyan sendiri memutuskan untuk kembali akan mencurigainya. Akhirnya, Xiaoyan pun langsung menemui tetua Suxian dan menjelaskan rencananya terkait pembentukan organisasi di wilayah hitam. Beruntung tetua Suxian tak keberatan sama sekali. Menurutnya jika organisasi itu benar-benar berdiri, maka ancaman wilayah hitam terhadap akademi juga akan berkurang. Tapi sebelum itu, Xiaoyan pun akhirnya mengatakan kalau Master Dozong yang mengincarnya selama ini adalah Ratu Medusa. Ia juga menjelaskan kalau mereka memiliki perselisihan lama, dan sekarang ia ingin menyelesaikannya terlebih dulu. Namun ia juga berkomentar meskipun Medusa terkenal kejam, tapi jika seseorang bisa menaklukkannya, ia akan menjadi sangat setia. Kemudian Xiaoyan pun pergi ke hutan di akademi dan memanggil Medusa untuk keluar dari persembunyiannya. Bisa dipengaruhi oleh ular tersebut. Dan oleh sebab itulah untuk kesekian kalinya Xiaoyan menawarkan sebuah kesepakatan baru, di mana Xiaoyan siap membantunya menghilangkan semua pengaruh tersebut. Medusa awalnya tak percaya begitu saja. Namun Xiaoyan kemudian menunjukkan resep pil pemulih roh pil tingkat 6 yang mampu menyempurnakan penggabungan jiwa. Sebagai gantinya, Medusa harus menjadi pengawalnya selama 1 tahun serta tak boleh memiliki niat membunuhnya. Jika kesepakatan ini berjalan sesuai rencana, maka Xiaoyan akan membuatkannya pil tersebut. Bahkan setelah pil itu dibuat, Medusa akan bebas menentukan apakah ia tetap ingin membunuhnya atau tidak. Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Medusa pun akhirnya setuju. Jadi menyadari kalau mereka akan bersama selama setahun penuh, Xiaoyan pun memberikannya nama samaran yaitu Cailin untuk menghindari masalah di kemudian hari. Jadi mulai saat ini kita akan nyebut Medusa dengan panggilan Cailin aja, ya kan? Kemudian Xiaoyan pun langsung lanjut berlatih mantra segel kaisar.
Sementara itu di Kekaisaran Jiama, tepatnya di sekte Yunlan, terungkap sebuah konspirasi besar. Ternyata ketua Yunsan benar-benar telah bekerja sama dengan Istana Jiwang. Dua Master Do Huang yang bertarung melawan Hai Bodong sebelumnya ternyata adalah hasil dari eksperimen mereka. Yang ternyata ketua Yunsan sudah merencanakan sesuatu yang besar, yaitu menciptakan pasukan di Ranah Do Huang. Di mana dengan bantuan dari Istana Jiwa, mereka menggunakan jiwa manusia dan menggabungkannya menjadi makhluk baru untuk langsung mencapai ke Ranah Do Huang. Tentunya tujuannya hanyalah satu, yaitu menyerang keluarga Miller sekaligus memusnahkan sisa-sisa keluarga Xiao. Di sisi lain, Xiao Yan masih berlatih keras untuk menguasai mantra segel kaisar. Namun setelah berhari-hari latihan, ia masih belum bisa memaksimalkan kekuatan dari segel pertamanya. Di sanalah ia pun sedikit bertanya-tanya, jika segel pertamanya aja sesulit ini, apalagi segel-segel yang seterusnya. Meski begitu, ia menolak untuk menyerah dan terus berjuang keras dalam mempelajari teknik tersebut. Sementara itu di wilayah hitam, kita pun diperkenalkan oleh 3 ketua sekte ternama, yaitu Ketua Sumei, Ketua Yingu, dan Ketua Niao. Di sana dengan bubarnya Liga Hitam dan meninggalnya Han Peng, ketiga ketua sekte ini awalnya berniat menguasai kota Fengyang. Namun tanpa mereka sadari, Xiao Li telah bergerak lebih dulu dan mendirikan sekte Xiao. Bahkan ia berhasil menguasai kota Feng seorang diri dengan merebut kediaman dari Han Peng. Sontak menyadari kalau Xiao Li hanyalah master di ranah doang, ketiga sekte ini pun tidak terima dan memutuskan untuk bersatu dan melawan sekte baru tersebut. Di sisi lain, Xiao Yan yang telah lama berlatih akhirnya mampu memaksimalkan teknik segel pembuka gunung, sebuah teknik yang luar biasa dahsyat. Namun di saat yang sama ia menerima sebuah pesan mendesak yang membuat ia dan Cailin segera berangkat ke wilayah hitam. Pesan itu ternyata berasal dari Xiao Li. Ia mengabarkan kalau sekte Xiao kedatangan 3 tamu istimewa, yaitu ketiga ketua sekte tadi. Melihat kehadiran mereka, Xiao Li dengan tegas mengatakan kalau dirinya bukanlah ketua sekte Xiao. Jadi jika mereka ingin mengusir sekte Xiao dari kota Feng, mereka harus menunggu kepulangan adiknya dulu. Namun ketiga ketua itu menolak bernegosiasi dan memilih untuk langsung menyerang. Beruntung di saat situasi semakin genting, Xiao Yan pun akhirnya muncul. Di sanalah begitu menyadari kalau ketua sekte Xiao adalah pembunuh Han Peng, ketiga ketua sekte langsung dibuat gentar. Terlebih lagi di saat yang sama, Cailin yang kini sudah mencapai kerana Dozong juga menampakkan diri. Pada akhirnya ketiga ketua ini pun langsung dibuat keringat dingin. Tanpa berpikir panjang, mereka membatalkan niat untuk menyerang dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum mereka sempat melangkah, Xiao Yan lah yang menahannya. Di mana karena mereka bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, jadi Xiao Yan menawarkan sebuah kesepakatan. Di sana ia pun menceritakan masalahnya dengan sekte Yunlan dan mengajukan sebuah tawaran. Jika mereka mau membantunya membalaskan dendam, ia akan memberikan hadiah yang menarik. Pada awalnya ketiga ketua ini sangatlah ragu. Jarak antara wilayah hitam dan kerajaan Jiama sangatlah jauh. Belum lagi sekte Yunlan juga memiliki master di ranah Dozong. Namun Xiao Yan pun meyakinkan mereka kalau sekte Yunlan hanya memiliki 1 master di ranah Dozong dan 1 master di ranah Do Huang. Sementara sisanya hanyalah para cecunguk biasa. Selain itu, sebagai seorang alkemis di tingkat 6, Xiao Yan juga menunjukkan api surgawinya dan menjanjikan jika semuanya berjalan lancar, maka ia siap memberikan 30% bagian dari kota Feng dan akan memberikan mereka masing-masing 1 pil kaisar. Diceritakan pil kaisar sendiri dikenal mampu meningkatkan kekuatan seseorang di ranah Master Do Huang hingga 2 tingkat dalam sekejap. Alhasil karena penawarannya yang sangatlah menggiurkan, ketiga ketua ini pun tanpa ragu langsung menyetujui. Setelah itu, Xiao Yan menemui Xiao Li dan memintanya mencari beberapa bahan langka yang masih tersisa untuk memulihkan kekuatan jiwa. Saat ini, setelah sebelumnya mendapatkan bantuan dari tetua Susian, hanya tersisa 2 bahan lagi yang perlu dikumpulkan. Xiao Li yang mendengarnya tak keberatan sama sekali. Apalagi Xiao Yan juga memberikannya beberapa pil dari cincinnya Han Peng untuk dijual agar mereka bisa mendapatkan dana tambahan. Namun di tengah pembicaraan, mereka berdua tiba-tiba merasakan kerinduan yang sangat mendalam kepada kakak pertama yang masih berada di kerajaan Jiama.
Di sana di kerajaan Jiama, Xiao Ding juga merasakan hal yang sama. Sambil menatap langit, ia memikirkan kedua adiknya dengan penuh kerinduan juga. Sementara itu, Xiao Yan memeriksa ruang penyimpanan di markas besar Hanpeng dan menemukan banyak bahan obat langka yang telah lama tersimpan. Hal ini langsung mengingatkannya pada janji yang pernah ia buat kepada Hai Bodong dulu tentang pil ungu pemulih spiritual. Yang pada akhirnya karena semua bahan sudah lengkap, Xiao Yan segera meracik pil tersebut. Ia bahkan menggunakan tungku milik Hanpeng yang ternyata merupakan salah satu tungku terbaik. Terbukti meski pil tingkat 6 biasanya memunculkan fenomena aneh saat dibuat, tungku ini mampu menahannya dengan sempurna. Singkat cerita, Xiao Li kembali menemui Xiao Yan dan mengusulkan sebuah ide yang baru. Daripada menjual pil-pil tersebut secara langsung, lebih baik mereka mengadakan pelelangan saja atas nama dari sekte Xiao. Menyadari kalau metode ini bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, Xiao Yan pun setuju tanpa ragu. Singkatnya, berita tentang pelelangan pun menyebar dengan cepat, menarik banyak perhatian kekuatan besar. Namun, karena sekte Xiao adalah pendatang baru di wilayah hitam, banyak pihak yang meremehkannya. Apalagi Xiao Li yang mengaku sebagai pemimpin hanyalah seorang master di Rana doang. Bahkan tetua Jin dan Yin langsung menyuruh Xiao Li untuk memanggil ketua mereka yang sebenarnya. Karena menurutnya jika Xiao Li beneran adalah ketuanya, maka ia tak pantas untuk mengatur kota Feng ini. Beruntung sebelum keadaan semakin memanas, Xiao Yan pun akhirnya muncul. Tetua Jin dan Yin yang masih menyimpan dendam atas kematian Hanpeng langsung dipenuhi oleh amarah. Sebagai mantan anggota Liga Hitam, mereka merasa seharusnya merekalah yang menguasai kota ini. Namun Xiao Yan dengan tenang menegaskan karena ialah yang telah mengalahkan Hanpeng, maka segala yang ditinggalkan oleh Hanpeng sekarang menjadi miliknya. Jadi jika ada yang tidak terima, ia siap bertarung sesuai aturan di wilayah hitam, di mana yang kuatlah yang akan berkuasa. Terpancing oleh tantangan itu, tetua Jin dan Yin tak ragu melawannya. Bahkan sejak awal mereka langsung tarung serius dan menunjukkan kekuatan gabungannya. Tapi jelas dengan santainya, Xiao Yan pun menyuruh Cailin untuk keluar dan mengatasi masalah ini. Sontak saat menyadari kalau sekte Xiao ternyata memiliki seorang master di Rana Dozong, tetua Jin dan Yin langsung keringat dingin. Bahkan salah satu warga yang mencoba menyemangatinya seketika juga langsung ditampol jalurnya. Waduh. Pada akhirnya mereka berdua pun tak mau memaksakan diri dan tak jadi untuk merebut kota tersebut. Dengan ini masalah pun langsung selesai dan pelelangan juga langsung dimulai. Singkat cerita, pelelangan pun sudah selesai dan mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan. Tak hanya itu, Xiao Li juga berhasil mendapatkan dua bahan penting yang Xiao Yan butuhkan kemarin. Yang pada akhirnya tanpa membuang waktu, Xiao Yan segera pergi ke pedalaman di pegunungan untuk meramu pil untuk gurunya. Karena pil ini adalah pil tingkat 6 yang dapat memicu fenomena langka, ia memilih menggunakan tungku milik Hanpeng. Sambil mengingat kembali kenangannya bersama guru Yao Lao, Xiao Yan mulai membuat pil tersebut. Singkat cerita, 2 bulan pun sudah berlalu dan Xiao Yan akhirnya menyelesaikan pil tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, ia memasukkan cincin gurunya ke dalam tungku untuk memastikan penyerapan energi berjalan dengan sempurna. Di sanalah melihat energi Xiao Yan yang perlahan mulai menipis, Cailin pun sedikit menunjukkan perhatiannya. Namun Xiao Yan tetap tak mau menghentikan proses pembuatannya dan terus berjuang keras. Hingga pada akhirnya penyerapan pun akhirnya sudah selesai. Namun Xiao Yan yang kehabisan banyak energi seketika langsung pingsan dan jatuh ke dalam jurang. Sontak Cailin yang melihatnya tanpa diduga ia pun malah refleks menyelamatkannya. Bahkan di saat itu jugalah tanda-tanda cinta pun mulai terlihat. Terbukti Cailin malah teringat dengan semua kenangan manisnya bersama Xiao Yan, ya kan? Waduh, sikat miring king. Namun sialnya guru Yao Lao yang akhirnya terbangun malah salah paham. Ia mengira kalau Cailin hendak membunuh muridnya yang membuat ia pun langsung turun tangan melindunginya. Bahkan meskipun Cailin sedang menyatu dengan jiwa ular pitonnya, guru Yao Lao tetap tak gentar sama sekali. Bagaimanapun selama 2 tahun tertidur, kekuatan jiwanya sudah meningkat pesat. Tapi sebelum pertarungan pecah, Yao Lao memilih untuk membangunkan Xiao Yan terlebih dulu. Saat akhirnya Xiao Yan tersadar, ia pun menjelaskan kalau ia dan Cailin telah membuat kesepakatan. Selama 1 tahun Cailin tak akan menyakitinya.
Mendengar itu, Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepala. Muridnya ternyata mampu menjinakkan Ratu Medusa bahkan sampai mengubah nama. Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar Xiaoyan berhati-hati. Jika Cailin benar-benar bisa menjadi rekan, ia akan sangat membantu. Tapi jika tidak, Xiaoyan lah yang akan menjadi target pertamanya. Namun alih-alih membahas itu lebih jauh, Xiaoyan segera mengabarkan kalau kini ia sudah menguasai 2 api surgawi sekaligus. Selain itu, ia juga sudah menuntaskan balas dendam terhadap Han Peng. Guru Yao Lao yang mendengarnya hanya tersenyum tipis dan sangatlah berterima kasih. Namun ada satu masalah besar, tubuh roh Han Peng telah diambil oleh Istana Jiwa. Sontak Guru Yao Lao yang mendengarnya langsung khawatir kalau Han Peng belum benar-benar mati. Dengan bantuan dari Istana Jiwa, ia mungkin bisa bangkit kembali. Tapi meskipun Han Peng sendiri sudah bukan lagi ancaman besar, Istana Jiwa jelas akan mengincar Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengarnya justru semakin semangat. Hilangnya ayahnya juga berkaitan dengan Istana Jiwa. Jadi baginya tak ada kata damai dengan organisasi itu. Sementara itu di sisi lain, roh Han Peng yang kini berada di tangan Istana Jiwa tidak diperlakukan dengan baik. Ia disiksa habis-habisan. Dalam upaya menyelamatkan diri, Han Peng menyebutkan nama Mugu, seorang petinggi dari Istana Jiwa yang dulu pernah bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Guru Yao Lao. Han Peng bahkan mengaku memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Mugu, berharap itu bisa menyelamatkannya. Sayangnya meskipun sudah menyebut nama besar itu, penyiksaannya tetap berlanjut. Kembali ke Xiaoyan, karena sekarang ia sudah memiliki 2 api surgawi, ditambah dengan api putih milik gurunya, ia pun langsung berniat untuk membuatkan tubuh baru untuk gurunya. Sayangnya Guru Yao Lao bilang agar mereka tak perlu terburu-buru, karena faktanya untuk membangkitkannya juga membutuhkan 3 bahan yang sangatlah langka. Yang pertama adalah pil peleburan darah tulang, sebuah pil tingkat 7 tertinggi yang bahkan hampir menyentuh tingkat 8. Kemudian syarat kedua adalah esensi darah dari monster tingkat 7, di mana monster tingkat 7 sendiri adalah monster yang setara dengan seorang master di ranah Dozong. Dan ketiga adalah kerangka tulang master Dozong yang juga sangatlah sulit untuk didapatkan. Mendengar semua itu, alih-alih ragu, Xiaoyan justru berjanji akan mendapatkan semuanya. Alhasil Guru Yao Lao pun tersenyum tipis, karena memang jika suatu hari ia bisa bangkit kembali ke puncak kekuatannya, bahkan keluarga Sun Er pun pasti akan menghormatinya jika Xiaoyan berniat melamarnya, ya kan? Widing. Namun untuk saat ini, Xiaoyan fokus dulu untuk pun hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari betapa nekatnya keluarga Xiao. Pada akhirnya, Xiaoyan menyerahkan tugas ini kepada gurunya. Sementara itu, di sisi lain, 3 ketua yang telah menyadari Xiaoyan tak pernah muncul kembali, mereka pun lagi-lagi memiliki niat yang licik untuk merebut markas dari sekte Xiao. Bagaimanapun, tanpa Xiaoyan, Xiaoli hanyalah master doang biasa. Kembali ke Xiaoyan, di sana setelah memulihkan semua kekuatannya, ia pun langsung mengatakan rencananya kepada Guru Yao Lao kalau ia akan segera kembali ke kerajaan Jiameng. Apalagi 3 tahun pertama di kerajaan tersebut, Xiaoyan mendapatkan penghinaan habis-habisan karena batalnya pernikahan. Dan 3 tahun kedua, keluarganya malah dihancurkan dan ia juga diburu oleh sekte Yunlan. Jadi karena dendam 3 tahun pertama sudah selesai, sekarang adalah membalaskan dendam dari 3 tahun kedua. Sementara itu di sekte Xiao menyadari kalau Xiaoyan sudah menghilang selama 3 bulan, ketiga ketua ini pun sedikit meragukan keseriusannya. Bahkan mereka berniat membatalkan saja perjanjian dan akan merebut paksa markas tersebut. Namun lagi-lagi belum sempat melangkah, Xiaoyan pun akhirnya memunculkan diri. Yang pada akhirnya untuk kedua kalinya rencana mereka pun gagal total. Meski begitu Xiaoyan tak terlalu mempermasalahkannya. Ia hanya memberi perintah 2 bulan lagi mereka akan segera berangkat ke kerajaan Jiameng. Jika balas dendamnya berhasil, ia akan memberikan hadiah yang dijanjikan. Pada akhirnya mereka pun segera bersiap, begitu pula dengan Xiaoyan yang kembali dulu ke Akademi Jianan. Sesampainya di sana, ternyata selama dirinya di kerajaan Jiaman nanti, Xiaoyan menitipkan sekte Xiao kepada tetua Suxian. Alhasil, tetua pun lagi-lagi tak keberatan akan hal itu. Terlebih lagi, berdasarkan reputasi dari akademinya, mereka juga tak bisa membantu sama sekali. Namun sesuai aturan di akademi, para tetua dibebaskan berkelana. Jadi Xiaoyan bisa mengajak Xian, Lin Yan dan para tetua muda lainnya untuk membantunya membalaskan dendam.
Dan sebagai tambahan, ia pun hanya mengingatkan agar Xiaoyan berhati-hati, karena faktanya Yunsan adalah master di ranah Dozong yang tak bisa diremehkan sama sekali. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali ke markas Panman dan mengumumkan kepada semua teman-temannya kalau dalam 2 bulan ke depan ia akan kembali ke kerajaan Jiameng. Mendengar itu, Lian dan Zian langsung memutuskan untuk ikut bersama. Selain itu, karena Xiaoyan telah mendirikan sekte Xiao di wilayah hitam, ia pun menyarankan agar siswa Panman yang lulus dari Akademi Jianan direkomendasikan saja untuk bergabung dengan sektenya. Tentunya tak hanya memiliki fasilitas yang lengkap, hal ini juga secara tidak langsung bisa mendamaikan hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah hitam. Sementara itu, di arena pertarungan, Liu Xing dan Xiuya masih asik sparring dengan santai. Hingga akhirnya Lin Yan datang dan mengabarkan kalau Xiaoyan telah kembali. Sontak mereka langsung menghentikan pertarungan dan bergegas menuju ke markas Panman. Tak hanya sekedar menyapa, mereka bahkan langsung menantang Xiaoyan untuk bertarung. Di sana mereka membuat kesepakatan, jika Xiaoyan bisa mengalahkannya, mereka akan ikut pergi ke kerajaan Jiameng. Tanpa keberatan sedikit pun, Xiaoyan menerima tantangan itu. Bahkan ia dengan percaya diri berjanji akan menyelesaikan pertarungan hanya dalam 10 gerakan saja. Merasa diremehkan, Liu Xing dan Xiuya langsung menunjukkan perkembangannya. Namun sayang, Xiaoyan yang sekarang sudah benar-benar layak menantang sekte Yunlan, di mana meskipun menghadapi 2 tetua sekaligus, ia malah bisa menyelesaikannya hanya dalam 5 gerakan saja. Dan dengan kemenangan ini bukan hanya pertarungan saja yang ia menangkan, tetapi Liu Xing dan Xiuya juga resmi bergabung dalam misinya melawan sekte Yunlan. Namun sebelum keberangkatan mereka, Xiaoyan menunjukkan teknik segel pembuka gunung kepada gurunya. Ternyata Sun Er hanya memberikan 2 tingkatan teknik segel itu. Untuk tingkat 3 hingga 5, Xiaoyan tak mengetahuinya sama sekali. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena memang teknik ini merupakan salah satu teknik elemen bumi yang sangatlah langka. Namun menyadari kalau ketua Yunsan sudah pasti berkembang pesat, Guru Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan menyiapkan 1 teknik rahasia lagi, yaitu penggabungan 3 api surgawi ke dalam amarah teratai dewanya. Alhasil, tanpa menunda waktu, Xiaoyan pun langsung mencoba menggabungkan ketiga api tersebut. Namun jelas ini bukanlah tugas yang mudah. Bahkan Guru Yao Lao mengakui meskipun ia di puncak kejayaannya sekalipun, ia akan kesulitan untuk menggabungkan 3 api sekaligus. Meski demikian, Xiaoyan tidak pernah menyerah. Demi mempersiapkan diri sebelum menantang sekte terkuat di kerajaan Jiama, ia terus berlatih tanpa henti. Namun sebelum tekniknya benar-benar sempurna, ia menerima pesan dari Xiao Li kalau seluruh pasukan telah berkumpul di sekte Xiao. Alhasil tak ingin membuang waktu, Xiaoyan bersama para tetua muda segera berpamitan kepada tetua Susian. Bahkan kepada seluruh anggota Panman, ia berjanji selama dirinya masih hidup, ia akan selalu siap untuk membantu mereka kapanpun yang dibutuhkan. Mendengar itu, seluruh anggota hanya bisa memberikan semangat untuknya. Wu Hao pun berkata jika ia berhasil menembus kerana doang, ia pasti akan menyusul Xiaoyan ke kerajaan Jiameng. Dengan begitu, Xiaoyan yang ditemani Cailin serta beberapa teman lainnya akhirnya bergegas menuju ke sekte Xiao. Setibanya di sana, seluruh pasukan benar-benar sudah berkumpul dengan lengkap. Bahkan berkat nama besar Xiaoyan, Xiao Li berhasil merekrut lebih banyak master untuk memperkuat sekte mereka. Dan akhirnya karena Xiaoyan dan kawan-kawan telah kembali, misi balas dendam terhadap sekte Yunlan kini sudah resmi dimulai, ya kan? Wede. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan kisah dari King Xiaoyan? Sayangnya Mimin akan melanjutkannya di video yang berikutnya. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.